وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 8 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah An-Najm, yaitu halaman 526 dari mushaf Al-Quran. Kita baca dulu ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغى لقد رئي من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناءة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضئزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat ke-7, wahwa boleh dibaca wahwa, haknya disukun sebagaimana biasanya. Kemudian ayat 11, kadzaba boleh ditambah tasydid, kadzaba. Kemudian ayat 12, afatumarunahu boleh dibaca afatamrunahu. Kemudian ayat yang ke 19, afara'aitum seperti biasanya bisa dibaca afaraitum, juga bisa dibaca panjang afaraitum. Allata boleh dibaca allatta tambah tasydid. Wa manata boleh dibaca wa manaata. Diza boleh dibaca diza. Dan ini semuanya adalah qiraah-qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan najmi, demi bintang,
Idza apabila hawa dia itu turun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala di dalamnya bersumpah dengan bintang. Dan sebagaimana biasanya sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu berhak bersumpah dengan apapun karena semua selain Allah adalah makhluknya. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali salah satu dari dua, yaitu dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah demi Ka'bah, tidak boleh bersumpah demi mushaf Al-Quran, tidak boleh bersumpah demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, semuanya haram. Yang boleh hanya dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bintang ketika turun ini adalah bintang Thuraya. Karena bintang Thuraya itu pada waktu subuh maka dia sudah turun, yaitu pindah dari tempatnya. Ada juga yang mengartikan bintang ketika turun maksudnya adalah bintang yang digunakan oleh Allah untuk melempar setan-setan. Nah, maka turunnya itu maksudnya ketika dia berpindah tempat untuk melempar para setan. Dan tafsir seperti ini ada dalilnya dalam Al-Quran pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Hijr ayat yang ke-18, illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Setan-setan yang mencuri dengar dari langit maka akan membuntutinya obor yang nyata. Nah, yang dimaksud obor yang nyata ini adalah bintang-bintang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melempari setan-setan tersebut. Maka itulah tafsiran untuk wan najmi idza hawa menurut sebagian ulama. Kemudian setelah Allah bersumpah, maka Allah menyampaikan isi sumpahnya. Isinya apa? Ma dhalla, tidaklah sesat Nabi Muhammad, sahibukum, ya, teman kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ghawa, dan tidaklah dia menyimpang. Apa bedanya sesat sama menyimpang? Kalau sesat itu orang bodoh, enggak punya ilmu. Jadi dia berjalannya ngawur, beragamanya terserah dia, itu namanya sesat. Adapun menyimpang itu sudah punya ilmu tapi tidak mengikuti ilmunya, itu namanya menyimpang. Orangnya pintar, ulama, tapi mengikuti hawa nafsu, mengikuti dunia, berarti apa? Menyimpang. Dia tidak sesat sebenarnya karena dia paham ilmu. Nah, Nabi Muhammad itu tidak sesat juga tidak menyimpang. Wa ma yantiqu, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara anil hawa, dari hawa nafsu. In huwa, tidaklah dia, ucapan beliau itu, illa kecuali wahyun, wahyu yuha, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau menyampaikan suatu ajaran maka itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dari hawa nafsu beliau. Karena beliau tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innama aqulu ma uqawwal. Innama, sesungguhnya tiada lain, aqulu, aku ini mengucapkan, ma uqawwal, apa yang aku disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama aqulu ma uqawwal. Saya tadi katakan riwayat Bukhari salah ya. Ini riwayatnya Imam Ahmad dan Imam Tabarani, derajat hadisnya sahih. Kemudian ayat yang kelima, allamahu, telah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syadidul quwa, orang yang dahsyat kekuatannya. Siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi berdasarkan ayat ini, gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya Al-Qur'an ini harus dipelajari dengan guru. Tidak bisa kita membaca Quran tanpa guru, tidak boleh. Itu nanti salah. Seperti yang dulu saya ceritakan, ada orang membaca surat Al-Qalam, nah itu karena tanpa guru. Mestinya nun, bukan enna, ya. Salah itu tanpa guru, tidak boleh. Nabi Muhammad yang paling pintar saja dia pakai guru, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam.
Malaikat Jibril itu dzu mirratin, memiliki kekuatan. Fastawa, lalu dia itu bersemayam. Bersemayam di mana? Wahwa, dan dia malaikat Jibril itu bil ufuqil a'la, pada ufuk yang paling tinggi. Maksudnya arah timur. Itulah yang dimaksud ufuk yang paling tinggi. Jadi maksudnya malaikat Jibril itu punya fadilah. Fadilahnya apa? Dzu mirrah, punya kekuatan. Malaikat Jibril sangat kuat, sehingga disebutkan oleh ulama-ulama tafsir bahwasanya ketika kaum Madian mereka itu melakukan sodomi, maka oleh malaikat Jibril kampung tersebut diambil dengan satu sayapnya, diangkat ke langit, setelah itu dibalikkan, maka seluruh kampung itu sudah hancur binasa. Ini pakai satu sayap sudah cukup, padahal Jibril punya 600 sayap, sebagaimana nanti akan kita jelaskan hadisnya. Ada juga yang mengartikan mirrah itu artinya adalah pandangan yang bagus atau bentuk yang bagus. Dan ini juga benar, karena malaikat Jibril memang bentuknya sangat indah sekali. Tetapi belum pernah kita melihat malaikat Jibril pada bentuk yang asli, karena kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat perkara gaib tersebut. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah pernah melihatnya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan ayatnya. Yang dimaksud fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, ini adalah kondisi malaikat Jibril ketika menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berada duduk di atas satu kursi. Kursinya sangat besar, memenuhi langit sampai bumi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, beliau gemetaran takut pulang ke rumah, sehingga kemudian minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Kita lihat hadisnya di dalam Sahih Bukhari, ala kursiyin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana amshi," ketika saya sedang berjalan kaki, "is sami'tu sautan fis sama," tiba-tiba ku dengar satu suara di langit. "Farafa'tu basari," saya angkat mata saya ke langit. "Fa idzal malak," ternyata malaikat, alladzi ja'ani bi Hira, yang datang kepada saya di gua Hira, yaitu malaikat Jibril, jalisun ala kursi, dia duduk di atas satu kursi yang besar, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, maka saya takut dari sebabnya. Faraja'tu, saya pun pulang. Faqultu zammiluni zammiluni, maka saya katakan kepada istriku, selimuti saya, selimuti saya. Fa anzalallah, maka Allah Ta'ala menurunkan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang selimut, yang berselimut, qum, bangun kamu, fa anzir, berilah ancaman. Nah, ini makna dari fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kita tafsirkan ayat ini dengan hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Thumma, kemudian, dana, malaikat Jibril mendekat, fatadalla, lalu turun sedikit demi sedikit. Jadi malaikat Jibril awalnya di atas kan, kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semakin mendekat, semakin mendekat. Fakana, maka adalah Jibril itu qaba, sekitar qausaini, 2 busur, au adna, atau lebih dekat. Jadi maksudnya mendekat kepada Nabi Muhammad SAW sampai jaraknya itu sekitar 2 busur. 2 busur kalau digabungkan, nah itu berapa jaraknya? Itulah jarak antara Nabi Muhammad SAW pada waktu itu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka wajar kalau Nabi Muhammad SAW ketakutan melihat sesuatu yang besar seperti itu. Coba kalau kita bayangkan melihat makhluk yang gede ya di angkasa, kita pasti akan ketakutan. Rasulullah SAW saja juga ketakutan waktu itu. Fa'auha, lalu dia memberikan wahyu, ila abdihi, kepada hambanya, maksudnya hambanya Allah, ma'auha, apa yang telah dia berikan wahyu, yaitu wahyu yang tadi disampaikan dalam Sahih Bukhari, yaitu surat Al-Muddathir. Dan itu adalah pertemuan malaikat Jibril yang pertama setelah lama tidak menjumpai Nabi lagi. Awalnya di Gua Hira, ditemui oleh malaikat Jibril. Setelah itu diturunkan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Setelah itu lama Jibril tidak turun. Nah, setelah lama tidak turun, pertama kali ketemu lagi adalah pada surat Al-Muddathir itu. Karena itu para ulama mengatakan, dengan turunnya surat Al-Alaq,
Nabi sudah sah menjadi nabi. Dengan turunnya surat Al-Muddatsir, Nabi sudah sah menjadi Rasul karena sudah diperintahkan untuk memberi peringatan. Qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Allah mengatakan ma kadzaba, tidaklah dusta al-fuadu, hati itu, ma ra'a, apa yang dia lihat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli seperti itu tidak dusta sama sekali. Itu betul-betul memang bentuknya malaikat Jibril seperti itu. Nah, katanya punya 600 sayap. Mana dalilnya? Mari kita lihat dalilnya. Sittu mi'ati janahin. Rasul SAW bersabda, ra'aitu Jibrila, aku melihat malaikat Jibril, lahu sittu mi'ati janahin, memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Tabarani, bahkan juga diriwayatkan oleh dalam kitab Sahih. Kemudian Allah mengatakan, afatumarunahu, apakah kalian itu mendebat Nabi Muhammad SAW ala ma yara, atas apa yang dia lihat? Maksudnya ini pengingkaran dari Allah. Apakah kalian itu mendebat Nabi, mendustakan Nabi bahwa dia pernah melihat malaikat Jibril seperti itu? Mengingkari bahwasanya malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari apa? Bahwa Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Itu kalau dibaca afatumarunahu. Kalau dibaca afatamrunahu, maka artinya berubah sedikit. Apakah kalian membantah Nabi? Membantah sama mendebat beda sedikit ya. Ya sama-sama lah, pokoknya mengingkari. Nah, maka sebenarnya maksudnya sama. Afatamrunahu, apakah kalian mendebat, apa mengingkari Nabi SAW atas apa yang dia lihat? Kemudian Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh ra'ahu, Nabi sudah melihat Jibril nazlatan ukhra, pada kali yang lain. Berarti malaikat Jibril dalam bentuk asli pernah dilihat oleh Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Adapun selain itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk malaikat asli. Dalam bentuk malaikat asli hanya 2 kali, berdasarkan ayat ini. Inilah tafsiran yang terkenal untuk ayat ini. Apakah ada tafsiran yang lain? Ada. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat-ayat ini bukan bicara tentang Nabi melihat Jibril, tapi bicara tentang Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'ahu, dan sungguh-sungguh Nabi telah melihat Allah nazlatan ukhra, pada kali yang lain. Jadi melihat bentuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas. Tapi pendapat Ibnu Abbas ini diselisih oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita ikuti pendapat mayoritas sahabat saja. Meskipun Ibnu Abbas memang dia didoakan oleh Nabi SAW supaya dia paham tafsir Al-Quran, tapi dalam kasus ini dia diselisih oleh banyak sahabat. Nah, kita mengikuti pendapat mayoritas sahabat saja. Tapi jangan kemudian mengatakan bahwasanya kalau ada ulama mengatakan Nabi pernah melihat Allah itu ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah. Ibnu Abbas bukan ahli bid'ah. Kalau ada ulama yang mengikuti pendapat Ibnu Abbas ini bukan ahli bid'ah, nggak ada masalah mengatakan seperti itu karena memang punya dasar dalilnya. Tapi ketahuilah bahwa riwayat-riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas itu yang dimaksud Nabi melihat Allah itu bifuadihi, melihatnya dengan hati, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Bukan dengan apa? Mata kepala. Tapi memang Ahlus Sunnah dalam hal ini berbeda, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan, dan ini pendapat mayoritas dan ini pendapat yang kita pilih, bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat Allah sama sekali. Karena di dunia tidak ada satupun manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah itu nanti di akhirat, di dalam jannah. Pendapat kedua mengatakan Nabi pernah melihat Allah, tapi dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Pendapat ketiga mengatakan Nabi pernah melihat Allah dengan mata kepala, tapi itu pada waktu Mi'raj, naik ke langit. Habis itu dimasukkan ke dalam jannah, kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat ini juga bukan pendapat ahli bid'ah, meskipun kita tidak mengikuti pendapat ini.
Dan itu bisa masuk akal. Kenapa? Karena Nabi sudah masuk jannah dulu. Kalau masuk jannah kemudian melihat Allah, ya wajar. Memang jannah itu selalu berbeda dengan dunia. Makanan dalam jannah diambil satu, keluar dua. Di dunia diambil satu, ya habis atau kurang satu. Nah, maka kalau di jannah bisa melihat Allah, meskipun itu dalam kondisi masih alam dunia seperti ini, wajar, nggak ada masalah, ya. Tapi pendapat kita tetap mengikuti pendapat yang mengatakan tidak pernah Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau melihat Allah?" Maka beliau mengatakan, "Nurun anna arah." Adanya itu sinar, bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah? Artinya matanya sudah kelabakan untuk melihat sinar Allah, sehingga Allahnya tidak terlihat. Kemudian Allah mengatakan, "Inda pada sidratil muntaha." Sidratul muntaha itu adalah sebuah pohon yang sangat besar, yang tempatnya di langit yang ke-7. Disebut muntaha yang artinya tempat berhenti, karena segala sesuatu yang datang dari atas itu berhentinya di Sidratul Muntaha. Sesuatu yang datang dari bawah, dari bumi, itu naiknya, mentoknya sampai pada Sidratul Muntaha, tertahan di situ. Misalnya doa kita kan naik kepada Allah kan? Ibadah kita kan naik kepada Allah kan? Nah, naiknya itu mentoknya sampai pada Sidratul Muntaha, dihentikan di situ. Indaha, pada Sidratul Muntaha ada Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ini adalah jannah yang pernah Nabi Muhammad SAW melihatnya atau memasukinya pada saat Isra Mi'raj. Ketika yaghsha, menutupi as-sidrata, Sidratul Muntaha tersebut, ma yaghsha, sesuatu yang menutupi. Maksudnya apa ini? Nah, mari kita lihat tafsirannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tulis Sidratul Muntaha, kita cari dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Ternyata sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada waktu Isra Mi'raj, "Dzahaba bi ila Sidratil Muntaha." Malaikat Jibril membawa saya sampai Sidratul Muntaha. Wa idza waraquha ka'adanil fiyalah. Ternyata daun-daun pohon Sidratul Muntaha itu besarnya seperti telinga-telinga gajah. Wa idza samaruha kalqilal. Buah-buahnya gedenya seperti guci-guci. Falamma ghasyiyaha, maka tatkala menutupi Sidratul Muntaha, min amrillah, dari perintah Allah, ma ghasyiya, apa yang menutupi, taghayyarat, maka Sidratul Muntaha jadi berubah. Fama ahadun min khalqillah yastati', maka tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu ayyan ataha, untuk mensifati Sidratul Muntaha, min husniha, dari sebab bagusnya Sidratul Muntaha tadi. Jadi maksudnya ketika Allah memberikan satu wahyu, menurunkan satu perintah, nah Sidratul Muntaha ini mendengar perintah Allah tersebut langsung berubah kondisinya, langsung menjadi berwarna-warni yang sangat dahsyat, yang sangat indah, sampai Nabi sendiri tidak bisa menceritakan gimana indahnya, saking indahnya. Dalam hadis yang lain disebutkan ghasyiha alwanun, diliputi oleh warna-warna yang beraneka ragam. Ma adri ma hiya, saya tidak tahu itu warna apa itu. Pokoknya berubah jadi sangat bagus sekali. Itulah makna dari idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Allah mengatakan mazagha, tidaklah tergelincir, al-basaru, mata itu, wa ma tagha, dan tidaklah melampaui batas. Maksudnya matanya Nabi Muhammad SAW tidak tergelincir. Artinya beliau betul-betul melihat sesuatu yang hak. Melihat ada Sidratul Muntaha, melihat Sidratul Muntaha penuh dengan warna-warni yang beraneka ragam. Ini semuanya benar, hak, tidak melampaui batas, tidak salah, tidak bohong. Yang dimaksud tidak melampaui batas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ra'a, sungguh-sungguh beliau telah melihat, min ayati rabbih, dari tanda-tanda Rabbnya, al-kubra, yang terbesar. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Ya, melihat malaikat Jibril dalam bentuk punya 600 sayap, melihat Sidratul Muntaha, melihat Jannatul Ma'wa. Nah, ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini sudah selesai apa yang disampaikan oleh Allah tentang apa yang disumpahi oleh Allah dalam ayat ini. Jadi Allah menyumpahkan sesuatu
menyebutkan suatu sumpah, kemudian ingin menyampaikan sesuatu. Nah, sesuatunya ini tadi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu betul-betul mendapatkan wahyu dari Allah, betul-betul pernah melihat malaikat Jibril, betul-betul pernah naik ke langit sampai melihat Sidratul Muntaha, betul-betul mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ayat 19 dan seterusnya sampai ayat 26 ini Allah mulai mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau ikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, tapi mereka malah menuruti hawa nafsu. Allah mengatakan, "Afaraitum, apa pendapat kalian Allata terhadap Tuhan Lata, wal Uzza dan Tuhan Uzza, wa Mana'ata dan Tuhan Mana'ah atau Manat, as-salitsata Tuhan yang ketiga, al-ukhra yang lain." Jadi orang-orang Arab zaman dulu punya 3 Tuhan yang paling terkenal. Tuhannya tidak hanya 3, banyak sekali. Masing-masing kabilah punya Tuhan. Tapi yang terkenal adalah Lata, Uzza, Manat. Lata diambil dari kata-kata Allah, kemudian dibuat nama yang semisal Lata. Uzza diambil dari kata-kata Al-Aziz, Allah itu Maha Al-Aziz, kemudian dibuat nama yang semisal Al-Uzza. Lata ini adalah Tuhan yang tempatnya di Taif, berarti yang menyembahnya adalah orang-orang Taif. Uzza ini tempatnya di antara Mekah dengan Taif, disembah oleh orang-orang di situ. Manat ini tempatnya di antara Mekah dengan Madinah, yang menyembah adalah orang-orang kafir Madinah. Dan masih banyak lagi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang Arab. Tapi semuanya ini nantinya akan dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengirim Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Sufyan, mertua beliau, atau Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Jarir bin Abdullah untuk menghancurkan Dzul Khalasah, yaitu tuhannya orang-orang Yaman. Nah, semuanya itu dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah di sini bertanya, apa pendapat kalian tentang Lata, Uzza, Manat yang kalian sembah-sembah itu? Apakah dia bisa berbuat sesuatu? Ternyata nggak bisa berbuat sesuatu. Lah kenapa disembah? Nah, maka di sini Allah menyuruh orang-orang kafir menggunakan akal mereka. Kenapa menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa berguna seperti ini? Kenapa tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Allah bertanya, "Alakum, apakah bagi kalian az-zakar laki-laki, walahu dan bagi Allah al-unsa wanita-wanita?" Maksudnya pengingkaran terhadap perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak-anak perempuan. Anak-anak perempuannya Allah adalah malaikat-malaikat itu. Kenapa Allah punya anak perempuan? Karena Allah menikahi anak-anaknya jin. Jadi kata mereka Allah melamar kepada para jin untuk menikahi putri-putri mereka. Setelah terjadi pernikahan antara Allah dengan para putri jin tadi, lahirlah para malaikat. Nah, itu diingkari oleh Allah. Apakah pantas kalian itu menisbatkan kepada Allah al-unsa, para wanita, yaitu malaikat-malaikat kalian anggap sebagai apa? Anak-anak Allah, dan dia adalah para wanita. Hal ini disebutkan dalam surat yang lain. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Pada surah Al-Furqan, pada surah As-Saffat ayat 158. Wa ja'alu dan mereka menjadikan bainahu antara Allah wa bainal jinnati dengan para jin nasaban, akan nasab. Maksudnya tadi Allah melamar putri-putri jin yang cantik-cantik. Setelah dinikahi oleh Allah kemudian lahir para malaikat. Na'udzubillah. Alakumudz zakar, apakah bagi kalian laki-laki? Maksudnya mereka kalau melahirkan anak perempuan mereka marah, tidak suka. Akhirnya perempuan langsung dikubur hidup-hidup, bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki maka mereka mengambilnya, dimasukkan ke rumah, dirawat sampai besar. Nah, apakah pantas untuk kalian nisbatkan bayi laki-laki, bayi perempuan kalian tidak mau, tapi untuk Allah malah kalian nisbatkan bayi perempuan? Kok kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti ini kurang ajarnya dua kali ini. Mengatakan Allah punya anak, ini kurang ajar.
Kemudian menisbatkan kepada Allah bahwa bayinya semuanya perempuan. Ini kurang ajar kedua ini. Karena mereka saja tidak rela kalau diberi bayi perempuan. Maka Allah katakan tilka itu adalah idzan kalau begitu kismatun pembagian dzza yang tidak adil ya. Untuk cewek kalian berikan Allah, untuk cowok kalian ambil, bayi perempuan kalian bunuh. Ini berarti enggak adil. Kemudian Allah mengatakan in hiya tidaklah dia nama-nama Tuhan-Tuhan tadi illa kecuali asmaun nama-nama sammaitumuha yang kalian memberi nama antum kalian itu wa aba'ukum dan bapak-bapak kalian ma anzalallah Allah tidak pernah menurunkan biha terhadap nama-nama tadi min sultan dari bukti atau hujjah atau dalil iyattabi'una tidaklah mereka mengikuti illa dhann kecuali persangkaan wa ma tahwa dan apa yang diinginkan oleh al-anfus jiwa-jiwa atau hawa nafsu walaqad ja'ahum dan sungguh-sungguh telah datang kepada mereka mir rabbihim dari Rabb mereka al-huda petunjuk. Jadi maksudnya Tuhan-Tuhan mereka yang mereka beri nama tadi ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Dzul Khalasah dan sebagainya. Itu semuanya nama-nama tanpa dalil. Mana dalilnya ada Tuhan bernama Lata? Enggak ada. Mana dalilnya ada Tuhan namanya Uzza? Enggak ada dalilnya. Maka itu yang dimaksud ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan dalil. Kata-kata sultan dalam Al-Qur'an kata Ibnu Abbas semuanya artinya hujjah atau dalil. Nah, termasuk di sini ya. Sultan artinya di sini hujjah. Lah terus kalau tidak punya dalil, mereka pakai dalil apa? Al-dhon, hanya menyangka saja, menganggap saja. Ini adalah Tuhan saya, menganggap, tidak ada dalilnya sama sekali. Karena itu di dalam Islam tidak boleh kita menjadikan persangkaan sebagai dalil, tidak boleh. Kadang-kadang mata kita melihat itu tidak selalu penafsirannya seperti yang kita lihat, Pak. Contoh, pernah ada seseorang itu ketahuan mengambil sorban yang dipakai oleh orang sholat. Ini ada orang sholat pakai sorban. Tiba-tiba ada orang datang ambil sorbannya. Setelah itu dia pergi. Nah, maka ada orang yang melihat menangkap. Wah, ini maling sorban ini. Ditangkap. Kemudian ditanya, Pak, kenapa kamu ambil sorbannya orang yang sholat ini? Nah, maka bapak ini mengatakan, ini cerita ya, diceritakan dalam kitab-kitab. Ini bukan sorban saya, ini sorban tetangga saya, dimaling oleh orang yang sholat ini tadi. Nah, jadi saya ambil lagi untuk saya kembalikan kepada pemiliknya. Nah, coba bayangkan nih, kalau kita suudzon gimana coba? Kita melihat ada orang ngambil sorban orang sholat, kita pasti perasaan mengatakan ini maling sorbannya orang sholat. Padahal sebaliknya, justru dia menyelamatkan barang yang dimaling orang. Nah, maka manusia jangan hanya menyandarkan apa yang dia lihat, apalagi menyandarkan terhadap apa yang dia sangka. Tidak boleh menyangka terhadap sesama muslim suudzon, tidak boleh. Kalau kita melihat sesuatu pada saudara kita yang tafsirannya jelek, ditabayuni dulu. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Bisa jadi tidak seperti yang kita lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah lil insani bagi manusia ma tamanna apa saja yang dia angan-angankan? Maksudnya, apakah manusia itu selalu mendapatkan apa yang dia angan-angankan? Tidak. Artinya apa? Banyak orang yang dia itu mengangan-angankan petunjuk tapi enggak dapat petunjuk. Banyak orang yang mengangan-angankan mendapatkan hidayah tapi enggak dapat hidayah. Banyak orang yang mengangan-angankan masuk surga tapi enggak masuk surga. Demikian juga orang-orang kafir tadi. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Angan-angannya apa? Angan-angannya supaya nanti di akhirat selamat. Kenapa? Tuhan-Tuhan ini nanti akan menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka percaya ada Allah, tapi mereka katakan kami menyembah 7 Tuhan. 6 Tuhan di bumi, 1 Tuhan di langit. Nah, 6 Tuhan yang kami sembah di bumi ini nanti akan menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah. Itu namanya tamanna, itu namanya berangan-angan. Nah, apakah setiap manusia berangan-angan pasti tercapai? Tidak. Ada orang ikut pengajian, tujuannya kan bagus toh Pak. Ikut pengajian dalam rangka mendapatkan ilmu supaya bisa diamalkan. Tapi kadang-kadang ikut pengajian tambah sesat. Buktinya banyak. Ada orang ikut pengajian,
Setelah itu datang kepada bapaknya, "Pak, harus ikut gabung pengajian sama kami." Bapaknya bertanya, "Loh kenapa?" "Karena kalau bapak tidak ikut pengajian kami, nanti bapak mati, kita tidak saling mewarisi." Masya Allah. Berarti menganggap bapaknya sudah kafir. Ini pengajian sesat kayak begini. Ini bukti yang gampang di tubuh umat Islam, pengen dapat petunjuk malah dapat sesat. Karena itu saya ulang-ulang, ini sudah sering saya sampaikan, saya ulang-ulang lagi. Paling bagus kalau kita akan menghadiri pengajian, maka kita melakukan sholat istikharah. Adanya orang ngaji tapi tambah sesat, itu karena ngajinya ngawur tanpa istikharah. Termasuk panjenengan ngaji sama Abu Zaidan, istikharah dulu. Jangan sampai nanti Abu Zaidan menyelipkan perkara-perkara yang batil, sehingga nanti mendengar pengajian saya malah tambah sesat, malah masuk neraka. Na'udzubillah. Sama juga saya, sebelum ngajar saya selalu istikharah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib saya niati istikharah. Tapi karena tadi nggak sempat ya berarti nggak istikharah. Biasanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib saya niati untuk apa? Istikharah. Saya doa, saya mau ngajar, ya Allah tolong diberkahi. Nah, jadi pentingnya istikharah itu 2. Pertama, supaya perkara jadi gampang. Kedua, supaya jadi berkah. Orang ngaji tidak tambah petunjuk tapi tambah sesat, itu pengajian tidak berkah. Dulu nggak ngaji, ketika disalami oleh sesama muslim jawab salam. Begitu sudah ngaji, disalami kelompok lain nggak mau jawab salam, ngaji sesat kayak begitu. Akidah apa yang diajarkan di setempat itu? Kok bisa seperti itu? Mending malah rasa ngaji, disalami apa? Mau menjawab salam. Tapi bukan berarti saya menghasung untuk tidak ngaji. Tidak ngaji salah, tapi ngaji di tempat yang salah juga salah. Nah, supaya tidak salah kita, hendaklah kita berdoa minta tolong kepada Allah diberi petunjuk yang benar. Salah satu caranya adalah istikharah. Ayat 25. Falillahi, maka hanya milik Allah al-akhiratu, akhirat, wal ula, dan dunia. Artinya yang menguasai dunia akhirat hanya Allah. Sehingga manusia tidak bisa mendapatkan semua yang dia angan-angankan. Dia hanya bisa berangan-angan, tapi tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam, dan betapa banyak mim malakin, malaikat fis samawati, di langit-langit, la tughni, tidaklah berguna, syafa'atuhum, syafaat mereka, syai'an, sedikit pun, illa, kecuali mim ba'di, setelah ayya'dhanallahu, Allah memberikan izin, liman yasha'u, bagi siapapun yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridhoi. Jadi malaikat-malaikat saja yang mereka itu makhluk paling dekat kepada Allah, mereka itu didekatkan kepada Allah, muqarrabin, mereka tidak pernah berbuat maksiat sama sekali, itu pun tidak bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Lah bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, yang Allah sudah melarang untuk menyembahnya? Kok bisa kalian katakan memberi syafaat? Dari mana itu? Nah, maka ayat ini masih bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya tadi. Ini intinya pengingkaran terhadap orang-orang kafir. Kenapa menyembah selain Allah? Kenapa mengatakan bahwasanya arca-arca itu bisa menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini saya tunjukkan salah satu perkataan orang kafir pada surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Mereka mengatakan ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah selain Allah ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya tuhan-tuhan ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sebenar-benar kedekatan. Nah, ini perkataan batil. Menyembah Allah tanpa perantara tidak ada. Menyembah Allah itu yang benar langsung sama Allah. Salat langsung menyembah Allah, nggak perlu nyembah kepada berhala-berhala seperti ini. Ini inti dari ayat-ayat yang kita baca. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah ditunjuki oleh Allah tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah seperti yang diceritakan dalam ayat ini. Yang kedua, mari kita jaga petunjuk ini sampai akhir hayat kita dengan tetap melazimi kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kalau kita lazimi terus-menerus, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.